wabarakatuh. Saudara semuanya, selamat datang di mata kuliah portofolio ya. Kita sudah sampai pertemuan ke 6 dan 7. Sebetulnya ini adalah penjelasan untuk pertemuan 6 dan 7 ya. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai portofolio optimal, pembentukan portofolio optimal model indeks tunggal. Setelah sebelumnya kita belajar membentuk portofolio optimal menggunakan model Markowitz, maka pertemuan kali ini kita akan membentuk portofolio optimal menggunakan single index model ya. Apa ya itu ya single index model? Oke, sebentar. Oke, di sini ada beberapa konten sebetulnya nanti yang akan dibahas. Yang pertama kita akan bagaimana sih sebetulnya prosedur untuk membentuk portofolio optimal tersebut. Lalu kemudian apa bedanya model ini, pembentukan model portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal dengan model Markowitz. Sebetulnya akan itu yang disampaikan. Hanya saudara, step-stepnya lumayan cukup rumit. Jadi saudara, mekanisme atau teknis belajarnya seperti ini kalau boleh saya sarankan. Ini kan saya puter nih video, saudara kan, nanti muter video dari saya. Nanti, ikuti step-stepnya, saudara hitung, jadi dicek pakai kalkulator. Kalau kata saya nanti, "Coba masukkan rumus ini," nanti pause dulu videonya, nanti kalau sudah ketemu hasilnya, nyalain lagi, pause lagi, play lagi, pause lagi, play lagi, dan seterusnya begitu. Nanti teknisnya seperti itu ya, karena kan harapannya kan kalau di kelas kan kita sambil berlatih ya. Jadi saudara juga sambil pegang kalkulator, coba dicek ya. Oke, baik saudara semuanya, di sini ada pengantar nih ya, prolog dulu nih. Di sini katanya model portofolio Markowitz dengan perhitungan covariance yang kompleks seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, dikembangkan oleh William Sharp dengan menciptakan model indeks tunggal. Jadi kalau boleh saya informasikan, sebetulnya model indeks tunggal ini adalah pengembangan dari model Markowitz ya, yang dikembangkan oleh apa namanya, Bapak, bukan Bapak ya, ini kan sebetulnya oleh Bapak William Sharp ya dikembangkannya, modelnya namanya model indeks tunggal. Nah saudara, jadi kalau kebayang oleh saudara pertemuan minggu lalu tuh kita membentuk portofolio optimal menggunakan model Markowitz ya. Di Markowitz itu ada yang disebut sebagai kovarian. Nah, kovarian itu kan di sana ada kovarian, kalau misalkan satu portofolio itu isinya 2 saham, ada kovarian AB berarti ya. Kalau ada 3 saham berarti kan ABC ya sahamnya, berarti ada kovarian AB, ada kovarian AC, ada kovarian BC. Kalau misalkan sahamnya ada 4 begitu seterusnya dan harus membuat matriks varian dan kovarians. Nah, itu yang membuat perhitungan pembentukan portofolio optimal menggunakan Markowitz menjadi lebih kompleks atau rumit ya. Masalahnya dalam dunia nyata itu membentuk portofolio itu isinya minimal 2 saham. Bukan 2 saham, realnya itu kan secara teori ya. Kalau yang 2 saham itu kemarin, contoh latihan untuk saudara. Realnya di lapangan itu saudara, membentuk portofolio itu isinya minimal 8 saham, itu menurut penelitian ya, seperti itu. Nah, saudara semuanya, sebetulnya si model indeks tunggal ini mengkaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Nanti saya jelaskan. Maksudnya gimana ya? Return setiap aset pada return indeks pasar. Saudara ingat ya bahwa portofolio itu terdiri dari berbagai macam jenis aset. Nah, atau misalkan isinya adalah salah satunya adalah saham. Si saham ini, asumsi dalam model indeks tunggal, si masing-masing saham ini return-nya berkaitan dengan return indeks pasar. Bu, indeks pasar teh naon gitu ya, kan pertanyaannya seperti itu. Jadi di pasar modal itu saudara ada beberapa macam indeks pasar kalau saya infokan ya. Ada yang disebut sebagai IHSG, indeks harga saham gabungan. Ada lagi indeks LQ45, liquid 45, indeks bisnis 27, indeks JII dan sebagainya. Nah, indeks-indeks itu adalah indeks-indeks pasar sebetulnya. Yang digunakan di Indonesia sebagai patokan itu adalah IHSG, indeks harga saham gabungan. Bahasa Inggrisnya Jakarta Composite Index kalau nggak salah gitu ya. Bahasa Inggrisnya lagi ya. Jadi mix nih bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
Oke, jadi ada yang disebut sebagai indeks pasar. Indeks pasar itu adalah IHSG, dalam hal ini IHSG, indeks harga saham gabungan. Jadi indeks harga saham gabungan itu sebetulnya adalah harga-harga saham. Secara rata-rata harga saham seluruh saham di pasar modal itu berapa? Itu di indeks harga saham gabungan. Ya, jadi dia kalau misalkan di pasar modal itu ada sekitar 600 saham yang listing, maka indeks harga saham gabungan itu si harga rata-rata tuh sebetulnya berapa IHSG di Indonesia itu gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau model indeks tunggal itu kita mengkaitkan perhitungan return setiap asetnya dengan return indeks pasar. Nah, secara matematis model indeks tunggal tuh punya formula tertentu. Nah, ini formulanya. RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. EI itu adalah residual error. Nah, statement mengkaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar terlihat dari rumus ini. Ini, ini adalah RI. RI itu adalah return saham I atau return sekuritas I atau bisa disebut sebagai return setiap aset. RI dikaitkan dengan return pasar. Ini kaitannya dengan return pasar. Ini adalah RM, return market gitu ya. Nah, sebetulnya saudara, di dalam menghitung model dalam membentuk portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal, realnya dalam dunia nyata nanti kalau saudara skripsi saudara harus mencari komponen-komponen ini. Kan kalau ini nggak masalah kan RI ngitungnya PT-PT-1 per PT-1. Alpha I ngitungnya ada caranya, beta I ngitungnya ada caranya, kemudian RM ngitungnya ada caranya, EI ini ada residual error biasanya nempel ya di aplikasi ya biasanya suka bisa keluar. Nah, ini sebetulnya komponen-komponen yang harus saudara cari. Tapi tenang aja, di dalam contoh soal saudara tidak perlu mencari AI ya gitu ya. Tidak pada saat mencari beta pun saya akan kasih rumus sederhana saja. Nanti kalau pada kenyataannya kalau saudara skripsi maka semua komponen ini harus dicari sebetulnya. Nah, ini persamaan besar model indeks tunggal ya. RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Bisa sebetulnya dikonversi menjadi expected return. Jadi ERI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali ERM, expected return M ditambah EI. Seperti itu bisa. Ya, oke. Apa itu RM, return index pasar yang seperti tadi saya jelaskan? Apa itu alpha I, bagian return sekuritas I yang tidak dipengaruhi oleh kinerja pasar? Ini sebetulnya ada standar deviasi sebetulnya alpha I konstanta ya. Beta I ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar. Kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. Jadi kalau misalkan return sekuritas segini, kalau misalkan return pasar naik, apakah return sekuritas yang ini tuh naik? Nah, itu kepekaan jadinya ya, gitu maksudnya. Itu model indeks tunggal. Pelan-pelan aja ya, kita akan coba sedikit-sedikit. Nah, perhitungan return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan dua komponen utama. Ya, jadi ada yang disebut sebagai alpha I, itu adalah return yang terkait dengan komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan. Komponen return dikaitkan dengan keunikan perusahaan, tiada lain tiada bukan adalah risiko yang tidak sistematis, yang unik. Ya, risiko tidak sistematis saya sudah pernah jelaskan ya. Risiko tidak sistematis itu adalah risiko yang khusus yang hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua, komponen return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan beta. Nah, beta ini adalah risiko sistematis, saudara. Kalau di model Markowitz kemarin kita belum membahas ini ya, belum membahas si beta ini sebetulnya. Jadi kelebihannya, salah satu kelebihan dari model indeks tunggal mengaitkan dengan ini, risiko pasar juga, beta. Ya, gitu ya. Maka tadi formulasi model indeks tunggal adalah alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Wah, saudara kalau lihat nih ini lumayan advance nih ya materi model indeks tunggal ini. Tapi pelan-pelan aja ya. Semoga saudara bisa sampai memahami maknanya ya, esensinya dan bisa menghitung juga. Asumsi di dalam model indeks tunggal, saudara, sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap return pasar. Jadi dia patokannya adalah RM atau return pasar. Sekuritas akan bergerak menuju arah yang sama hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasar. Nah, ini saudara, jadi kalau misalkan kan ada saham ABC ya. Saham ABC itu misalkan dibentuk menjadi suatu portofolio. Nah,
Asumsinya adalah sekuritas akan bergerak menuju arah yang sama, si sekuritas ABC tadi, hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasarnya, masing-masing sekuritas tersebut. Coba terus dicerna ya, saya tidak memaksakan saudara untuk langsung bisa paham ya, karena kan ini identik sekali dengan ekonometrika ya, saudara dengan statistika. Nah, jadi kayak gini nih, RI ini ibaratnya ini variabel Y saudara, ini variabel X-nya gitu. Jadi kalau X-nya naik, maka Y-nya naik, hubungannya ke sana gitu ya. Kalau misalkan bergerak menuju arah yang sama, kalau misalkan ini naik, apakah ini juga naik atau malah ini turun? Nah, gitu. Asumsi yang dipakai adalah kalau ini naik, ini naik. Dalam model indeks tunggal tuh gitu. Kalau RM naik, asumsinya RI naik. Kalau RM turun, RI turun, asumsinya kayak gitu. Ya, oke. Nah, salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal adalah terminologi dari beta, saudara ya. Jadi si beta ini adalah risiko sistematis. Nah, beta merupakan ukuran kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. Seberapa peka sih return sekuritas itu terhadap return pasar? Gitu ya. Seberapa peka kalau misalkan pasar berubah, apakah si saham ini tuh berubah gitu ya. Nah, semakin besar beta suatu sekuritas, semakin besar kepekaan return sekuritas tersebut terhadap perubahan return pasar. Jadi kalau nilai betanya semakin besar, maka return itu semakin peka terhadap perubahan dari return pasar. Gitu ya. Kayak ini asumsi yang dipakai dalam model indeks tunggal tadi ya, bahwa sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap pasar. Dalam model indeks tunggal, covariance antara saham A dan saham B hanya bisa dihitung atas dasar kesamaan respon kedua saham tersebut terhadap return pasar. Sebentar saudara, takut nggak ke record. Oke ya, semoga ke record ya. Kita lanjutkan ya. Oke, nah saudara semuanya, next. Nah ini secara matematis covariance antara saham A dan B yang hanya terkait dengan risiko pasar bisa dituliskan seperti ini. Wah, rho AB tadi ya. Seperti ini persamaannya. Oke, saudara cukup tahu saja yang ini, cukup tahu saja. Yang ini ada rumus seperti ini, sigma P kuadrat, tapi bukan rumus-rumus yang ini mah hanya pengantarnya saja ya. Nah, lalu sebetulnya apa sih bedanya dengan model Markowitz? Kita lihat di sini ya. Kompleksitas perhitungan risiko portofolio metode Markowitz adalah memerlukan varian dan kovarian yang semakin kompleks untuk setiap penambahan aset yang dimasukkan dalam portofolio. Kalau misalkan sahamnya ada 2 AB, maka kovarian AB. Kalau sahamnya ada 3 AB, BC, gitu ya. AB, BC, AB, BC, AC gitu kan ya, dan seterusnya. Maka kompleks sekali ya Markowitz. Kemudian model Markowitz menghitung covariance melalui penggunaan matriks hubungan varians dan covariance. Sedangkan dalam model indeks tunggal risiko disederhanakan hanya dalam 2 komponen saja, yaitu risiko pasar beta dan risiko keunikan perusahaan ya, tau EI kuadrat ya atau alfa tadi ya. Oke, next. Penyederhanaan dalam model indeks tunggal tersebut ternyata bisa menyederhanakan perhitungan risiko portofolio Markowitz yang sangat kompleks tadi menjadi perhitungan yang lebih sederhana. Jadi tenang aja, model indeks tunggal ini nanti katanya menjadi lebih sederhana. Masalahnya sederhananya, kalau kemarin hanya saya berikan 2 saham untuk satu portofolionya, sekarang akan saya berikan 10 saham, 11 saham. Nah, karena ini lebih sederhana proses perhitungannya ya, ceritanya. Oke, next. Nah, kita akan mulai memasuki tahap-tahap untuk menghitung bagaimana sih cara membentuk portofolio optimal bagi seorang investor. Ingat ya saudara, konsep konsep portofolio optimal itu adalah portofolio yang terbaik, kombinasi berbagai aset investasi terbaik untuk investor. Maka itu disebut sebagai portofolio optimal ya. Nah, tahap-tahapnya oke. Yang pertama ini rumus ini tadi ya. Ini ERI, kalau RI bar itu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali ERM ditambah EI. Rumus ini menjadi patokan untuk kita membentuk portofolio optimal. Nah, ini akan kepakai kalau saudara nanti pada saat skripsi ya, karena kita harus mempunyai komponen semua return. Kemudian ada yang disebut sebagai excess return. Excess return itu ERI minus RF. Excess return atau abnormal return ya. Lalu kemudian tahap membentuk portofolio optimal, kita akan melakukan estimasi terhadap beta. Jadi kan ini persamaannya kan saudara, nih ini persamaannya, persamaan tadi, persamaan model indeks tunggal. Dalam dunia nyata, kalau saudara pengen
cari return kan gampang, tinggal PT per PT min 1, PT min 1 per PT min 1. Bagaimana cara mencari RM? IHSGT dikurangi IHSGT min 1 per IHSGT min 1. Bagaimana mencari beta? Beta dicari dengan cara meregresikan RI ke RM menggunakan model menggunakan aplikasi SPS, ES, Ifuse atau dan sebagainya ya. Oke. Nah, menghitung risiko tidak sistematis ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, ya. Kemudian saudara mah tidak perlu mencari beta, tidak perlu mencari meregres, tidak perlu mencari sigma EI kuadrat atau tau EI kuadrat karena saya akan nanti sajikan di dalam soal diketahui. Karena kan kita hanya latihan ya, saudara dianggapnya nanti pada saat praktek boleh nih kalau misalkan saudara nanti skripsi, kalau misalkan mentok-mentok boleh tanya saya ya. Oke, next. Nah, ini saudara, tahap pertama yang akan kita lakukan di dalam membentuk portofolio optimal pada soal-soal latihan nanti. Saudara cukup lihat dulu, ini rumus yang pertama, tolong jadi perhatian. KI ini kata lainnya ERB, Excess Return to Beta. ERB, Excess Return to Beta. Excess Return-nya itu adalah RI min RF dibagi beta, maka adalah ERB, Excess Return to Beta. Ya. Lalu menghitung AI, menghitung BI dan lain-lain. Ini rumus kedua, rumus ketiga, lalu ini rumus keempat, ya, rumus kelima. Nanti saya akan kasih trik-trik yang sederhananya ya. Ini juga, kemudian ini juga ya, saudara. Lalu kemudian ini dan ini, ya. Tapi saya akan pakai salah satu di antara ini. Ya, oke. Nah, begitu rumus-rumusnya. Saya coba back lagi, saudara. Rumus yang akan kita pakai untuk membentuk portofolio optimal. ERB, kemudian ini yang kedua, kemudian yang ketiga ini, keempat, kelima, kemudian keenam, ketujuh, ya, ke-8. Yang terakhir adalah menghitung bobot. Jadi misalkan gini, dari 11 saham yang kita analisis, hanya 4 saham saja saham-saham yang membentuk portofolio optimal. Dari keempat saham ini adalah saham A, B, C, itu membentuk portofolio optimal. Maka setelah itu tugas saudara adalah berapa persen di A, berapa persen di B, berapa persen di C, berapa persen di D, misalkan A, B, C, D gitu ya. Maka saudara hitung WI. Nah, begitu. Kita mulai ya, kita langsung ke soal aja nih. Jadi saudara, mula-mula nanti di soal hanya akan diketahui kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6. Sekali lagi, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Diketahui, seorang investor akan membentuk suatu portofolio. Dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Sahamnya ada saham A sampai dengan J. Ini expected return-nya. Ini betanya atau risiko sistematis. Ini sigma EI kuadratnya atau risiko tidak sistematis. Ini sigma M kuadrat varians pasar. Varians pasar itu adalah standar deviasi kuadrat dari risiko pasar. Ini adalah RF. RF itu adalah risk free. Risk free itu adalah aktiva bebas risiko. Ya, nilai aktiva bebas risiko. Lalu mula-mula yang saudara cari yang mana? ERB. ERB adalah excess return to beta. Bagaimana Bu cara mencarinya? Saya tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, ERB, excess return to beta. Lihat rumusnya. Ini. RI min RF dibagi beta. Silahkan dicatat RI min RF dibagi beta. Nanti pause ya saudara ya. Rumusnya kita pakai yang ini, saudara catat. RI min RF dibagi beta. Next kita akan lihat sama-sama. RI-nya 27 dikurangi RF-nya 9 dibagi betanya 2. Jawabannya adalah 9. Silahkan di pause videonya, dicek pakai kalkulator. Lalu lakukan perhitungan hal yang sama sampai dengan Z. Dapatlah ERB. Setelah saudara dapat ERB, maka langkah selanjutnya, itu langkah pertama dicatat ya. Jadi pada saat saya ngomong gini, saudara sambil nyatet. Langkah 1, menghitung ERB. Langkah 2, mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil. Atau kalau misalkan ini boleh deh saudara menghitung beta I kuadrat dulu. Langkah pertama menghitung ERB,
Langkah kedua menghitung, beta I kuadrat. Langkah pertama menghitung ERB, langkah kedua menghitung beta I kuadrat. Beta I kuadrat berarti si beta ini, oh bukan begitu, bukan. Oh bukan begitu. Tadi betul, langkah pertama menghitung ERB, langkah kedua mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Sekali lagi, mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Oke, sekali lagi mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil. Harusnya ini harusnya diurutkan dulu nih di sini ya. Oke, langkah pertama menghitung ERB, langkah kedua mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, saya di sini prosesnya langsung. Jadi saya menghitung beta I kuadrat, saya urutkan dulu sahamnya mana yang paling besar. Misalkan yang pertama berarti saham H, berarti H urutan pertama. H urutan pertama 10,83. Kemudian urutan kedua adalah ini. Yang ini. Bukan. Urutan kedua yang ini. 9,33 berarti H terus G saya urutkan dulu. Jadi langkah kedua adalah mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Langkah ketiga saudara hitung beta I kuadrat sesuai dengan urutannya. Dari urutan yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, jadi di sini ada miss urutan nih. Harusnya di sini ada urutan dulu. Ya. Maka yang menjadi peringkat pertama ERB adalah 10,83. Berapa beta I-nya? 1,2. Kuadratkan jadi 1,44. Yang kedua, urutan yang kedua adalah 9,33. 9,33 berapa beta I-nya? 1,5 dikali 1,5. Berarti sini. 1,5 dikuadratkan jadi 2,25 dan begitu seterusnya. Sekali lagi saya ulangi. Langkah pertama saudara hitung ERB menggunakan rumus yang tadi RI min RF dibagi beta. Langkah kedua saudara urutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini saya miss nih, harusnya mengurutkan ERB dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu kemudian saudara hitung beta I kuadrat. Beta I kuadratnya yang sudah diurutkan ya. Urutkan oleh saudara beta I kuadrat. Next, selanjutnya saudara pindahkan lagi, saudara buat lagi buat lagi tabel seperti ini. Sebetulnya saudara sebagai informasi saja, yang beta I kuadrat ini sebetulnya saudara boleh hitung boleh enggak ya beta I kuadrat ini. Jadi karena saya menggunakan Excel, saya hitung beta I kuadrat, saya insert di sini. Tapi kalau mau saudara lewat mah enggak ya, ini boleh dilewat tahap ini boleh dilewat ya, yang tahap mencari beta I kuadrat. Jadi saudara boleh langsung yang pertama menghitung ERB, yang kedua mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu ya. Lalu kemudian catat ya, yang pertama mengurutkan ERB, yang pertama menghitung ERB, yang kedua mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang ketiga, saudara buat lagi tabel tapi yang sudah diurutkan. Yang sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sahamnya, mulai dari saham apa saja. Lalu ERI, beta I, tau EI kuadrat, sigma M kuadrat, RF-nya ikuti urutan ERB. Jadi tidak lagi itu ya, kalau yang tadi kan A-nya 27 ya. Sekarang kan bukan A lagi, tapi G. H jadi 22. Nah, jadi saudara urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil secara descending seperti ini. Lalu bukan akun ya, ini namanya komponen-komponen yang lainnya mengikuti urutan ERB. Jadi semua ini harus mengikuti urutan ERB. Gini ya, dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Nah, langkah selanjutnya saudara hitung AI. Menghitung AI. Ya, langkah selanjutnya menghitung AI. Bagaimana cara menghitung AI, Bu? Ada rumusnya di sini. Nah, AI. Menghitung AI. Ya, nanti saudara dicek RI bukan RJ ya, ini RI minus RF dikali beta I, sebentar. Sebentar. Nah, yang ini menghitung ERB. Oh, yang ini saudara. Yang ini dulu. Nah, ini menghitung AI. Ya, saudara gunakan rumus ini untuk menghitung AI. Silahkan. Hitung AI-nya menggunakan rumus yang tadi. Oke, sekali lagi saya ulangi pelan-pelan. Ini saudara gunakan rumus yang ini untuk menghitung AI. Silahkan di pause.
ya, dimasukkan angkanya di tes, ya. Lalu setelah itu, saudara hitung BI, yang ini BI, ya. Harus semua ya dari H sampai dengan C. Saudara hitung. Saudara hitung BI, kemudian rumusnya yang ini untuk BI. Nah, yang ini. Selesai, silakan di-pause, coba dicek beta I kuadrat dibagi sigma I kuadrat. Contoh, mana ya? Kita hitung coba yang BI, beta I kuadrat. Nah, kenapa saya ngitung beta I kuadrat yang tadi, yang ini? Karena saya nanti akan menghitung eh, eh, BI ya. Kalau saudara boleh sih kayak gini aja langsung. Untuk menghitung BI, ini dikuadratkan 1,2 dikali 1,2 dibagi 3,5. Jawabannya 0,41 bukan. Gitu ya. Lalu hitung sampai dengan C. Selesai menghitung itu, saudara hitung AJ dan BJ. AJ dan BJ. AJ, rumusnya yang mana, Bu? AJ rumusnya yang ini, saudara. Yang ini. BJ rumusnya yang ini. Tapi saya mau kasih trik aja, nggak usah lihat rumus yang ini. Triknya adalah cara mengerjakannya seperti ini. Menghitung AJ dulu ya. AJ pasangannya AI. BJ pasangannya BI. Maka untuk menghitung AJ seperti ini. Pindahkan AI baris pertama ke sini, ke AJ. Lalu untuk mengisi AJ baris kedua adalah 4,46 ditambah 4,20 sama dengan sekian. 8,66 ditambah 4,80 sama dengan sekian. Ini ditambah ini sama dengan sekian, zigzag. Dan begitu seterusnya sampai bawah. AJ, selesai menghitung AJ. Silahkan di-pause, dicoba. Ya. Lalu BJ, sama. BJ pasangannya BI, maka dari BI pindah ke sini. 0,41, 0,41 ditambah 0,45 sama dengan 0,86. Ini ditambah ini sama dengan ini ditambah ini sama dengan ini. Selesai, terus sampai bawah, seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitung CI? Menghitung CI rumusnya ini, saudara. Kalau lihat ini, saudara pusing deh. Ya. Jadi sebetulnya ini tuh ya, rumus yang ini boleh saudara catat ya. Nih, catat kata-kata saya. CI sama dengan sigma M kuadrat dikali AJ. Ini sepaket ini tuh AJ. Sigma M kuadrat dikali AJ dibagi 1 ditambah sigma M kuadrat dikali BJ. Sepaket ini ganti jadi BJ. Sekali lagi saya ulangi. Sigma M kuadrat dikali AJ dibagi 1 ditambah sigma M kuadrat dikali BJ. Oke, AJ-nya yang mana, BJ-nya yang mana? Ini. AJ-nya yang ini, BJ yang ini. Saya kasih contoh yang CI yang baris ini. Berarti untuk menjawab yang 8,72 ini adalah 1 ditambah sigma M kuadrat. Mana sigma M kuadrat? 1 ditambah sigma M kuadrat itu yang ini. 1 ditambah dalam kurung sigma M kuadrat 10 dikali AJ, 1 ditambah sigma M kuadrat dikali AJ, ini AJ-nya, dibagi, salah, mohon maaf saudara. Tadi rumusnya gimana? Oh ya, sigma M kuadrat dikali AJ dibagi 1 ditambah sigma M kuadrat dikali BJ. Oke, well kita lihat. Sigma M kuadrat dikali AJ berarti sigma M kuadrat ini dikali AJ. Ini berarti 10 dikali 4,46 dibagi 1 ditambah dalam kurung sigma M kuadrat yang ini juga sama dikali BJ yang ini. Jawabannya adalah 8,72 dan saudara hitung sampai bawah. Silakan di-pause dan dicoba. Lalu setelah itu bagaimana, Bu? Oke, kita akan menentukan mana saja saham-saham yang akan masuk ke dalam portofolio optimal. Caranya adalah berarti langkah selanjutnya adalah, berarti tadi saya ulangi ya, langkah pertama menghitung ERB, langkah kedua mengurutkan ERB dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Langkah selanjutnya hitung AI, hitung BI, hitung AJ, hitung BJ, hitung CI. Setelah hitung CI adalah membandingkan antara ERB dengan CI. Sekali lagi, membandingkan ERB dengan CI. Pilihlah saham-saham yang memiliki nilai ERB yang lebih besar daripada CI. Oke, kita bandingkan. Ini ERB, ini CI. Saham H, ERB 10,83, CI 8,72. Maka ERB lebih besar daripada CI. Maka saham H dipilih. Saham G 9,33 ERB, CI-nya 9,00. Berarti saham G dipilih. Saham A, ERB 9,
CI-nya 9, nggak bisa. Harus yang sahamnya, yang ERB-nya lebih besar daripada CI. Kalau sama nggak bisa. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 saham yang kita bentuk portofolio optimal, dari 10 saham kandidat ini hanya 2 saham saja yang membentuk portofolio optimal. Kalau cuma 1 saham berarti saudara kita gagal dalam membentuk portofolio karena portofolio minimal 2 isinya. Saham H dan saham G. Berarti dari sekian saham yang dibentuk portofolio optimal hanya saham H dan G yang masuk ke dalam portofolio optimal. Maka saham H dan G lah pertanyaan berikutnya adalah berapa persen uang saya dialokasikan di H, berapa persen uang saya dialokasikan di G kalau sudah terpilih. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung W atau bobot atau W. Kalau di sini kelihatan tuh. Yang di W, kalau misalkan investor saham portofolio Anda akan optimal ketika saudara menginvestasikan uangnya ke saham H dan saham G dengan proporsi ke H 86, sekian persen, ke G 13,60%. Kata kita sebagai konsultan. Lalu bagaimana cara menghitung W? Sebelum kita menghitung W, saudara harus menghitung dulu ZI. ZI ada rumusnya. Tuh lihat ya, saham ERB lebih besar daripada CI, portofolio optimal hanya saham H dan G. Maka langkah selanjutnya saudara harus menghitung WI. Sebelum menghitung WI, saudara harus hitung ZI dulu. Bagaimana cara menghitung ZI? ZI ada rumusnya. Rumusnya yang mana ZI? Yang ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Lalu selanjutnya, yang menjadi pertanyaan saudara boleh pakai yang tidak ada short selling yang ini ya, yang tidak ada short selling, rumusnya pakai yang ini. Maka pertanyaan saudara selanjutnya, semua komponen ini sudah ada di dalam soal, ya kan? Ada untuk saham G dan H, untuk saham G dan H. Maka yang saudara belum tahu adalah C bintang atau C asterisk atau disebut sebagai cut off point. Maka bagaimana cara menentukan cut off point? Caranya seperti ini. CI terakhir yang ERB-nya lebih besar daripada CI. Yang jelas yang ini berarti 9. CI terakhir yang ERB-nya lebih besar daripada CI. Berarti yang ini. Emang kenapa Bu? Kan berarti gampang banget tuh menentukannya. Nanti kalau saudara ketemu soal gitu ya. Yang saudara ketemu soal misalkan dari sekian saham ini yang terpilih sampai F, berarti CI-nya adalah yang ini. C astriknya yang terakhir. CI terakhir yang ERB-nya lebih besar daripada CI. CI terakhir dari saham yang membentuk portofolio yang ERB-nya lebih besar daripada CI. Berarti CI yang ini. Kalau sahamnya ada 3 berarti CI terakhir yang ERB-nya lebih besar daripada CI berarti urutan yang ketiga. Karena ini udah pasti ngurut saudara, karena kita udah ngurutin dari pertama. Jadi kalau misalkan H dan G udah jelas yang lainnya kita buang. Karena ERB-nya tidak lebih besar daripada CI. Tadi cara menentukan cut off point berarti yang ERB-nya lebih besar daripada CI di urutan terakhir yang mana? Berarti yang ini. Urutan terakhir yang ini kan yang G kan? Urutan pertama kan yang H, urutan terakhir yang G. Maka C astriknya atau cut off point-nya ini. Maka saudara tinggal bisa mencari ZI dengan menggunakan rumus yang ini. C astriknya diganti dengan angka 9 yang tadi. Ya, lalu saudara bisa menghitung ZI untuk saham H sekian, ZI untuk saham G sekian. Ya, lalu W-nya bagaimana? Ini dijumlahkan segini, lalu W-nya adalah ini dibagi ini sama dengan sekian, ini dibagi ini sama dengan sekian. Jadi nanti totalnya harus segini. Gitu ya, paham ya? Bukan gitu saudara, maaf salah. Heureuy, saya sok heureuy. Ini WI ada rumusnya lagi. Rumusnya yang mana? Yang ini. Iya betul, ZI dibagi sigma ZI. Betul saudara ya. ZI dibagi sigma ZI. Hasilnya ini, ZI dibagi sigma ZI, hasilnya ini. Jadi saudara, dari interpretasinya gini, dari sekian banyak saham yang dimasukkan di dalam kandidat portofolio, hanya 2 saham saja yang membentuk portofolio optimal yaitu saham H dan G. Dengan proporsi investasi di saham A 0,8 sekian persen dan 0,86 atau 86,40% dan di saham G 13,60%. Selesai. Nah, jadi pesan saya saudara untuk saudara,
Itulah cara-cara kita, metode-metode yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal supaya kita bisa memberikan rekomendasi kepada investor. Nah, Saudara, eee, sebetulnya agak sulit langsung bisa memahami ya, karena jadi Saudara harus simulasi. Nah, simulasinya Saudara coba ikuti teknis yang seperti saya rekomendasikan tadi ya, yang saya sarankan tadi. Coba di-pause, terus hitung pakai kalkulator sedikit-sedikit, coba di-pause, dites, dan seterusnya. Baik Saudara semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan Saudara kerjakan latihan soal yang ini. Saya tunggu ya. Terima kasih Saudara. Latihan duanya juga sama. Ini satu, ini dua. Yang ini latihan satu untuk yang minggu ini, latihan dua nanti untuk minggu depan. Ya, oke. Baik, terima kasih Saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.